Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dari salah satu anggota The Biji, bukan Akatsuki. Saya kali ini sendirian, nggak tahu partner saya kemana, lagi tidur kayaknya anjing. Ngapain bos? Bos, anjing luas aing. Gue mau review film. Kemana lo? Dari tadi nggak nongol anjing. Tadi dulu ini gue bawa pakai baju. Itu baju di lemari. Buruan dipakai. Baru selesai mandi gue. Ayo buru. Ada film nih yang kemarin lu kasih. Film apaan? In Time. Itu film pengecoran doang bangsat. Biarin lah. In Time itu kan makanan, coklat tuh. Apaan? Tim Tam. Tuh apa tuh anjing gerbang gue kenapa tuh? ada yang goyang-goyang. Gue mau rekaman anjing. Ya Allah, banyak banget godaannya bang ya. Iya. Ya Allah, ting. Aduh. Sekarang gue mau review sebuah film. Film apaan? In Time, bos. Film ini disutradarai oleh Andrew Niccol dan dimintai oleh Justin Timberlake. Lu kenal kagak? Kenal penyanyi. Oh, emang. Pokoknya udah itu aja. Pemainnya masih banyak lagi aktor lainnya. Udahlah nggak usah baca-baca lagi, langsung gas. Bentar dulu sebelum ke filmnya, ke videonya. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe gitu untuk menjadi penyemangatku hari ini mereview sebuah film lagi. Nah, udah intro. Let's go! Cause I'm feeling like I'm running and I'm feeling like I gotta get away. Better know that I don't and I won't ever stop. Cause you know I gotta win every day. She really wanna pop me. Just know that you will never pop me. Udah lu pakai celana? Udah. Siap. Film ini diawali dengan seorang pemuda yang bernama Will Salas. Will Salas? Will Salas Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu nama-nama hari. Iya. Ntar nyanyi jadinya. Dia tinggal dengan ibunya yang bernama Rachel Salas juga di sebuah kota di pinggiran Amerika Serikat. Emang Amerika ada pinggiran? Ada kayak topping pizza Domino. Anjing, lu promosi. Ia bekerja di sebuah pabrik penghasil voucher waktu untuk mendapatkan tambahan waktu. Di mana saat itu semua alat pembayaran tidak lagi menggunakan uang, bang, namun diganti dengan menggunakan waktu yang tertera pada masing-masing lengan mereka. Begitu. Iya. Nah, pas lagi pembayaran tuh, ia kecewa karena waktu yang ia dapatkan hanya sedikit. Pembayaran apa? Itu kalau udah kerja kan dibayarnya harian itu dia. Oh, bayarnya harian. Dia cuma dapat 5 menit kayaknya tuh. Jadi sistemnya pakai omnibus law juga di sini. Mungkin Iya. keras soalnya. Kemudian dia pergi ke sebuah bar di mana ia bertemu dengan seorang pria yang memiliki waktu yang cukup lama, sekitar 1 abad. Dan melihat hal itu, kemudian Will memberitahu jika ia dalam keadaan bahaya jika memiliki banyak waktu dan memamerkannya di tempat seperti itu. Dan benar saja, tak lama kemudian datang sejumlah orang yang hendak merebut waktu yang pria itu miliki. Namun dengan cara yang unik gitu bertarungnya, yaitu bersalaman, saling membolak-balikan tangan. Kayak salaman es itu, bang. Kayak gini. Iya. Kayak gini. Tapi dulu kita pernah pakai es balok di tengahnya. Iya. Keren banget itu sampai Sampai mau diamputasi tangan. Anjir. Namun saat pria yang memiliki banyak waktu itu pergi ke toilet untuk muntah karena kebanyakan kobam. Kobam apaan? Mabok itu bahasa sekarang. Lalu Will mengajaknya untuk melarikan diri dan membawanya ke sebuah gedung tua, di mana mereka saling mengobrol dan memperkenalkan diri. Pria abad itu bernama Henry Hamilton. Ia menjelaskan dirinya sudah berumur sekitar 105 tahun. Umurnya gede banget. Iya. Panjang lah, bukan gede. Tapi di film ini gue nggak pernah lihat orang tua, bang. Iya, jadi kalau di sini tuh penjelasannya umur mereka akan terhenti di umur 25 tahun. Nah, untuk 25 tahun ke atas itu waktu mereka umur mereka digantikan dengan waktu yang tertera di lengan masing-masing. Begitu, pantasan gak ada orang tua. Ya, makanya kelihatannya muda terus semuanya. Oh, ibunya juga tuh yang keren banget lihat. Anjing. Itu janda rada begini. Dan ternyata kesombongannya bukan tanpa alasan. Jadi ia itu udah lama abadi. Ia bosan tuh karena udah hidup lama banget. Jadi intinya dia pengen istirahat gitu. Iya. Lalu keesokan harinya, Henry secara diam-diam mentransferkan semua waktunya kepada Will dan hanya menyisakan 5 menit untuknya sembari menatapi sisa hidup, dan kemudian ia tewas karena kehabisan waktu. Yang tragis banget. Saat malam tiba, seperti yang kemarin ibunya katakan kepada Will untuk menunggunya di tempat pemberhentian bis, karena mereka akan merayakan hari ulang tahun sang ibu. Pada saat menunggu, Will sudah mempersiapkan surprise untuk ibunya tercinta. Namun saat bis yang biasa membawa ibunya pulang tiba, ternyata sang ibu tidak ada di dalam bis. Kosong? Kosong. Rupanya sang ibu terpaksa berlari karena tarif bis yang tiba-tiba naik.
di mana yang biasanya tarif bus 1 jam untuk 1 kali perjalanan berubah menjadi 2 jam untuk 1 kali perjalanan, yang pada saat itu ia hanya memiliki waktu 1,5 jam, dan jika ia berjalan kaki akan membutuhkan waktu 2 jam dari tempatnya sekarang berdiri ke halte Will berada. Kemudian Will berinisiatif menyusul ibunya. Dari kejauhan nampak sang ibu sedang berlari karena waktu yang ia miliki hampir habis. Rachel sang ibu berlari sekuat tenaga, namun sayangnya ia harus tewas karena kehabisan waktu dan tak sempat menjangkau motor lewat. Menjangkau anaknya. Setelah kejadian itu, Will pergi ke suatu tempat bernama New Greenwich, di mana gaya hidup di sana hanya untuk orang-orang kalangan elit kelas atas. Setibanya di sana, kemudian Will memesan kamar hotel yang dimana semuanya dibayar dengan menggunakan waktu yang tertera di tangan. Malam pun tiba, Will mengunjungi sebuah kasino untuk main judi. Dosa. Judi anjing dosa. Ia berhadapan dengan Philip Weiss, seorang miliarder waktu. Kemudian, bermodalkan sisa waktu yang ia punya, Will mulai berjudi dan terjadi pertaruhan yang cukup menegangkan karena ia dipaksa mempertaruhkan semua waktunya. Setelah pertaruhan yang menegangkan dan akhirnya pertempuran dimenangkan oleh Will, yang dimana ia memenangkan waktu pertaruhan judi itu sebanyak 1100 tahun. Itu berapa abad? 11. Satu abad kan 10 Iya, tahun 11 abad ya? Iya, 11 abad. Kemudian Weiss terkesan dengan apa yang dilakukan Will. Cukup beresiko. Kemudian ia diundang ke rumah Tuan Weiss yang hendak mengadakan pesta makan malam. Sebelum pergi ke pesta, Will membeli sebuah mobil seharga 56 tahun. Kemudian malam harinya ia datang sesuai permintaan Tuan Weiss dan berdansa dengan anaknya yang bernama Sylvia Weiss. Setelah bersenang-senang, kemudian Will tawari untuk bermain kartu bersama sang tuan rumah. Namun ketika hendak menuju meja, datanglah sekelompok polisi atau yang disebut timekeeper hendak menahan Will karena ia dicurigai telah membunuh Henry Hamilton dan mencuri semua waktunya. Kemudian Will dibawa ke sebuah ruangan dan waktu yang ia miliki disita oleh timekeeper. Setelah interogasi yang cukup lama, Will kemudian berontak dan kabur dengan membawa Sylvia sebagai sandera. Dalam perjalanan, mobil yang mereka tumpangi menginjak ranjau paku atau tai yang dipasang oleh sekelompok pembegal. Pembegal itu yang bernama Fortis, yang pernah hendak mengambil waktu milik Henry sewaktu mereka berada di bar. Lanjut, kemudian mobil yang mereka tumpangi pun terjatuh ke dalam parit. Kemudian Fortis mengambil semua waktu yang berada di tangan Sylvia. Saat hendak merampas semua waktu yang dimiliki Sylvia, Fortis melihat timekeeper yang mendekat, sehingga hanya menyisakan waktu 30 menit. Lalu Fortis bergegas kabur dan meninggalkan mereka yang sedang pingsan. Saat mereka terbangun, alangkah terkejutnya Sylvia karena sisa yang ia miliki sekarang hampir habis. Lalu dengan terpaksa mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki karena mobilnya rusak. Mereka hendak menuju ke rumah temannya Will yang bernama Borrell. Kemudian mereka bergegas ke sebuah toko untuk menjual anting berlian milik Sylvia dan ditukar untuk mendapat tambahan waktu. Mereka hanya memperoleh 2 hari dari menjual anting-anting berlian itu. Buset, mahal banget. Kemudian Will menelepon ayah dari Sylvia untuk mengembalikan waktu yang para polisi waktu itu sita dan meminta agar didistribusikan ke Dayton Plaza untuk dibagikan ke warga sekitar. Itu. Keesokan harinya mereka kembali menelepon ayah Sylvia untuk meminta waktu yang kemarin tidak sempat ditransfer. Di tengah percakapan Sylvia dan ayahnya, tanpa disadari, Leon datang dan menodongkan senjata ke arah Will. Namun Sylvia yang melihat kejadian itu langsung menembak Leon dan membuatnya langsung tumbang. Dan ternyata Leon tidak membawa waktu yang diinginkan Will karena ia hanya ingin menangkap Will dan Sylvia. Kemudian Will dan Sylvia kabur menggunakan mobil yang dipakai Leon. Di tengah perjalanan, mereka membegal sebuah mobil karena merasa tak nyaman mengendarai mobil polisi. Lalu Scene berpindah ke kantor Philip Weiss, di mana saat melakukan presentasi pekerjaannya, tiba-tiba Leon datang lalu menyampaikan bahwa anaknya sudah tidak ingin diselamatkan lagi. Dan Leon telah membuat surat penangkapan untuk putrinya Sylvia. Leon juga menyampaikan bahwa Tuan Weiss juga akan ditangkap karena dituduh telah membantu buronan.
Lalu Wes mengajukan suap kepada Leon, namun dengan pendirian yang iman dan kuat. Leon pun menolak mentah-mentah suap itu. Suap A. Kemudian scene berpindah saat Will mengajari Sylvia untuk menggunakan senjata dengan baik sembari membuat rencana untuk merampok bank waktu milik ayahnya, Wes. Lalu mereka menggunakan mobil untuk mendobrak masuk ke dalam bank tersebut dan mengambil beberapa voucher waktu, lalu membiarkan semua orang untuk ikut menikmati hasil curian itu. Beruntung Will pergi sebelum polisi datang, lalu ia membagikan waktu yang ia curi kepada semua orang agar mereka bisa hidup lebih lama dan juga untuk menikmati kebutuhan pribadi. Tapi ternyata perbuatan baik Will terpantau oleh polisi setempat dan langsung menyelidiki kasus tersebut. Saat malam tiba, ketika Will dan Sylvia bermain kartu sembari sesekali melakukan tanam-tanam ubi, namun di tengah keasikan menanam ubi, Will sadar jika ia sedang diawasi dari luar, lalu menyuruh Sylvia agar segera berpakaian dan kabur melalui jendela. Dan benar saja mereka dikejar Leon hingga ke atap rumah warga, namun mereka berhasil lolos dengan menaiki bis. Kemudian keesokan harinya mereka pergi ke sebuah penginapan dan memesan semua kamar. Demi kenyamanan dan keamanan mereka melakukan penanaman ubi. Namun di sisi lain, Fortis sang pembegal waktu masih memburu keberadaan Will. Ketika mereka sedang asik-asiknya berduaan, tiba-tiba Fortis dan kawan-kawan menerobos masuk dan langsung menyandera Sylvia. Kemudian Fortis menantang Will agar mau melakukan permainan yang menantang maut. Salaman doang menantang maut. Di saat Will hampir kalah, seketika keadaan berbalik dan Will langsung mengambil pistol yang ada di kakinya, lalu menembaki para jamet-jamet nakal. Permainan pun dimenangkan oleh Will. Fortis pun tewas karena dia kehabisan waktu. Kemudian mereka kabur ke atap hotel dan merencanakan untuk mengambil waktu milik ayah Sylvia. Keesokan harinya, Tuan Wes datang ke kantor seperti biasa. Namun ia sekarang dikawal oleh lebih banyak pengawal, di mana biasanya hanya satu, sekarang banyak banget. Kemudian Sylvia muncul dan berpura-pura untuk menyerah. Namun tiba-tiba Will menyamar sebagai pengawal Tuan Wes muncul dari belakang dan menodongkan pistol. Kemudian Will dan Sylvia menyandera Tuan Wes. Lalu mereka menuju ke bunker tempat Tuan Wes menyimpan 1 juta tahun dan mengambilnya untuk dibagikan ke semua orang di ghetto, kota yang Amerika itu. Kemudian scene berpindah ke kantor polisi atau timekeeper. Leon yang menyadari akan hal itu langsung bergegas mencari Will dan Sylvia. Kemudian mereka bertemu ketika hendak meninggalkan New Greenwich. Terjadilah kejar-kejaran antara polisi dan buronan. Ketika hendak sampai di ghetto, mobil yang dikendarai Will ditabrak oleh Leon. Namun waktu yang mereka curi telah diberikan kepada seorang anak kecil untuk dibagikan gratis kepada semua warga RT 08. Ketika hendak ditangkap, warga setempat melihat tempat pembagian waktu telah dibuka, yang menyebabkan para warga berdesakan dan keadaan itu dimanfaatkan Will untuk kabur. Mereka pergi menuju ke sebuah kota yang bernama Livingstone, tetapi Leon terus mengejar mereka berdua. Setelah Leon berhasil menghentikan mereka berdua, Leon baru menyadari jika waktu yang ia punya hampir habis, lalu Leon tewas karena kehabisan waktu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan, namun waktu yang mereka miliki juga hampir habis dan hanya tersisa waktu 1 menit. Tetapi Will melihat mobil polisi yang di sana memang tersedia waktu untuk petugasnya. Beruntung ia tepat waktu untuk mengisi waktunya kembali dan memberikan sedikit waktunya yang ia peroleh kepada Sylvia. Lalu di akhir scene terlihat dua sejoli itu akan melakukan perampokan ke bank waktu yang mereka lakukan sebelumnya. Film pun tamat, endingnya pun liar, menggantung sekali ya. Menggantung, tapi filmnya bagus sih, keren juga. Gantung gantung banget. Itu kelanjutannya gimana? Belum ada sih, tapi gantung, tapi seru gitu. Lo penasaran, cari aja filmnya sok. In Time. In Time. Gua nggak nyertain link, pusing.